Oke, kita semua tahu puasa itu menahan lapar dan dahaga. Tapi gimana kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain? Anggap aja puasa itu semacam blueprint atau cetak biru. Sebuah arsitektur yang sengaja dirancang buat ngebangun kekuatan batin kita, pelan-pelan, bata demi bata. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Kita kan sering ya, kagum sama cerita-cerita pahlawan. Kekuatan super yang muncul di satu momen krusial. Tapi gimana kalau kekuatan yang sesungguhnya itu justru dibangun dari ribuan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, pas nggak ada yang lihat? Yuk kita bedah bareng-bareng. Seringnya, kita ngerasa hidup itu kayak rangkaian pertempuran besar yang datang tiba-tiba. Ujian berat yang harus kita menangkan. Tapi, puasa justru ngajarin filosofi yang beda banget soal gimana cara menempa kekuatan diri. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi, ada konsep pertempuran besar. Momen dadakan yang butuh ledakan energi luar biasa. Di sisi lain, ada latihan harian ala puasa. Jadi tantangan yang sekedegaban itu dipecah jadi latihan-latihan kecil konsisten setiap hari. Mungkin kelihatannya lambat, tapi ini ngebentuk kita secara permanen. Jadi kuncinya di sini, puasa itu bukan sulap yang bikin kita jadi kuat dalam sekejap. Bukan, puasa itu proses membiasakan diri untuk jadi kuat. Jadi pas ujian beneran datang, kita udah siap, udah terlatih. Terus arena latihannya di mana dong? Nah ini dia, bukan di panggung yang ditonton banyak orang, tapi justru di dalam diri kita sendiri. Di ruang sunyi pikiran dan hati kita. Disitulah pertarungan yang paling menentukan terjadi. Coba deh pikirin, nggak akan ada yang tepuk tangan pas kita berhasil nahan omongan pedes yang udah di ujung lidah. Nggak ada piala buat amarah yang berhasil kita jinakan sebelum meledak. Ini kemenangan personal, kemenangan yang sunyi. Sama juga halnya pas kita memilih untuk sabar, padahal rasanya seluruh badan pengen banget bereaksi. Itu bukan tanda kelemahan loh, justru itu demonstrasi kekuatan sejati. Sebuah keputusan sadar untuk mengendalikan diri, bukan dikendalikan situasi. Dan tentu aja, ini yang paling sering. Pas kita berhasil bilang enggak ke keinginan sesaat, entah itu godaan makanan, pengen ngegosip, atau rasa malas. Justru di momen-momen sunyi inilah, nahan marah, milih sabar, ngalahin keinginan, karakter kita benar-benar dibentuk. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang mungkin agak radikal di zaman sekarang yang semuanya serba melakukan. Gimana kalau kekuatan terbesar itu bukan kemampuan buat melakukan hal-hal hebat, tapi justru kemampuan untuk secara sadar tidak melakukan sesuatu. Puasa, pada dasarnya, mendefinisikan ulang arti kuat. Kuat itu adalah kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk tidak marah, tidak berlebihan, tidak tergoda sama hal-hal yang instan. Kuat adalah kemampuan kita bilang stop pada dorongan dari dalam diri sendiri. Latihannya ada di momen-momen yang sering kita anggap sepele. Tiap kali kita bisa ngelewatin rasa nggak nyaman tanpa ngeluh, atau milih diem pas diprovokasi, itu kita sebenarnya lagi angkat beban buat otot mental kita. Daya tahan yang dilatih dalam skala super kecil. Kekuatan kayak gini jelas nggak muncul tiba-tiba. Dia lahir dari disiplin. Dan disiplin, seperti yang diajarin puasa, adalah hasil dari rutinitas, dari pengulangan yang konsisten. Coba perhatiin polanya, setiap hari ada ritme yang sama. Bangun lebih awal, menahan diri seharian, menjaga omongan dan sikap, terus ditutup dengan kesederhanaan. Pengulangan inilah yang mengubah perjuangan jadi kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya jadi karakter. Persis kayak atlet yang ngulang gerakan ribuan kali sampai jadi refleks. Salah satu kurikulum paling penting di sekolah puasa ini adalah belajar buat akrab sama sesuatu yang kita semua secara naluriah selalu coba hindari, rasa tidak nyaman. Lihat deh kontrasnya. Pola hidup modern sering banget ngajarin kita buat lari dari rasa nggak nyaman, cari pengalihan, cari solusi instan. Puasa justru sebaliknya, kita diajak untuk duduk bareng rasa lapar, haus atau lelah itu, dan sadar kalau, oh ternyata gue bisa ngelewatin ini. Dan inilah pelajaran terbesarnya. Rasa nggak nyaman itu ternyata bukan musuh, dia adalah guru. Guru yang paling efektif buat ngebangun ketahanan mental kita dan nunjukin seberapa kuat kita sebenarnya. Jadi semua latihan ini, menahan diri, disiplin, akrab sama rasa nggak nyaman, pada akhirnya semua ini soal satu hal, mengumpulkan kemenangan-kemenangan kecil setiap hari, kemenangan yang nggak ada sorak-sorainya. Setiap hari pas puasa, kita itu sebenarnya lagi ngoleksi kemenangan, menang lawan rasa malas pas bangun sahur, menang lawan emosi pas lagi di jalan, menang lawan keinginan buat kalah pas buka puasa. Kemenangan-kemenangan kecil dan sunyi inilah yang jadi fondasi kekuatan kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semua pembahasan kita.
Kekuatan sejati itu adalah akumulasi, tumpukan dari ribuan iya pada kesabaran dan ribuan tidak pada keinginan sesaat yang kita ambil setiap hari. Dan ini yang paling penting buat kita ingat. Semua latihan ini tujuannya bukan cuma buat bulan Ramadan aja. Ramadan itu kayak bootcamp, tempat latihan intensif. Tujuan sebenarnya adalah membawa semua hasil latihan ini, disiplin, sabar, kuat mental, ke 11 bulan lainnya, ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Setelah kita tahu arsitektur kekuatan ini, kita jadi sadar kita nggak perlu nunggu krisis besar buat jadi lebih kuat. Jadi latihan kecil apa? Mungkin nahan satu keluhan, milih buat sabar sekali aja, atau nunda satu keinginan yang bisa kamu mulai hari ini untuk membangun kekuatan batinmu.